Mandi itu pakai sarung. Kenapa? Karena memang terluka. Ketika dua orang sahabat mandi, satu memang badannya kekal putih, temennya kaget, bagus sekali. Akhirnya orangnya pingsan. Yang dipuji pingsan. Kemudian Rasulullah, kamu tadi memuji nggak pakai subhanallah ya? Iya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau memuji pakai subhanallah atau masya Allah, maka kalau kita memuji anak kecil tanpa subhanallah masya Allah, yang tadinya sehat jadi sakit, namanya al-ain. Al-ain. Masya Allah, hafalannya hebat sekali. Subhanallah, sebutkan dulu Allah. Kalau kena ain, akhirnya tadinya hebat hafalannya jadi. Maka kita juga memang harus punya akidah sendiri untuk anak kita. Jadi sebelum anak kita duluan. Subhanallah, masya Allah, insya Allah. Mau kemana? Mau ke warung, insya Allah ke warung. Ya. Jadi jangan sampai ke orang Indonesia, insya Allah pasti enggak itu. Jadi ajarkan akidah kan semua. Ya memang kita yang mulai dulu. Fa'ilu syai'i la yu'tihi. Kalau kita yang nggak melakukan gimana ngajarin? Subhanallah, masya Allah, Allah. Jadi kan yang praktek dengan anak akan lebih mengenal. Jadi ajarkan akidah sendiri. Tentunya dengan makna akidah yang benar, tentunya dengan makna la ilaha illallah yang asma'ullah. Ini cerita ampun syuhada. Ini ketika Yakub akan mati, yang dipikirkannya bukan bagaimana nanti anak-anak saya berebut warisan. Itu benar. Jadi jangan salah. Dalam Islam, meninggalkan anak ketika kita meninggal dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kita meninggal anak dalam keadaan tidak berkecukupan. Dan itu ada dalam hadis. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas akan meninggal atau merasa akan meninggal karena nggak jadi, dia sakit keras, dia merasa akan meninggal. Rasulullah, saya hanya punya anak perempuan. Bagaimana kalau harta saya infakkan semuanya fisabilillah? Kata Rasulullah, jangan. Apa kata Rasulullah? Setengah. Kalau Sa'ad mau kemudian setengah enggak, sepertiga. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas memang sakit. Sakitnya di Mekah, punya anak sakitnya perempuan. Dia merasa, masa saya meninggal di tempat saya untuk musyrik, saya akan membalasnya dengan infak seluruh harta. Kalau jangan. Di sini keluar hadis Rasulullah mengatakan, kamu lebih baik meninggalkan keluargamu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan keluarga dalam kemiskinan, kemudian mereka jadi minta-minta. Itu sahih. Tapi di sisi lain, dalam ayat ini menjamin akidah anak kita sebelum kita meninggal. Itu qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Setelah saya meninggal, kalian apa yang kalian sembah? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail, wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Jadi kita dalam ketika akan meninggal kita sudah tenang, anak kita memang sekarang udah ada banyak sekali. Bapaknya haji, bapaknya soleh, anaknya masuk Kristen, kan ya? Jadi ada memang bahwa masalah akidah ini harus menjadi, memang masalah harta penting, tapi kalau mau di mana yang lebih penting, masalah akidah lebih. Tidak. Ma ta'buduna min ba'di. Tidak. Ma ta'buduna min ba'di. Apa? Siapa yang kalian sembah setelah saya meninggal? Kemudian dari Allah, karena kita hidup di zaman WA, di zaman Facebook, Twitter, di zaman informasi yang begitu mudah dan segalanya mudah, ini mana?
kita atau teknologi. Jadi kalau teknologi nggak masalah, yang jelas kontennya. Mana yang lebih antusias, kita atau yang jelas ya kan yang namanya berseteru dengan setan dengan berbagai bentuknya. Dalam hal mendidik akidah untuk anak, kita berseteru dengan siapa? Kalau setan itu ketahuan setan, nggak susah mereka menggoda. Yang masalahnya itu setan nggak pernah ketahuan dia itu setan. Dan kita kan ragu menyebutnya setan. Kenapa? Yang namanya godaan setannya halus. Perlu kita ketahui, sehebatnya Adam itu juga tergoda. Emang menggoda setan sehari dua hari bertahun-tahun. Jadi kita berseteru dengan masalah teknologi informasi. Ya, kadang-kadang subhanallah. Dan seriusnya setan dengan baik setan tidak terlihat atau yang terlihat, kita sering menghancurkan akidah kita untuk dulu sendal, lah Allah diinjak-injak, kerudung dikasih salib, orang anak-anak berkerudung diajari Yesus apa, kita sering. Dan memang masalah informasi ini, kalau begitu kita mana yang lebih cepat larinya antara kita sebagai orang tua dengan teknologi. Tidak dilarang, tapi juga memang harus ada pengawasan. Ini memang bahwa maka anak adalah amanah. Anak adalah ajarilah kami akidah. Kami adalah amanah, jangan sia-siakan. Ini dari mana hal ini? Dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sadaqullah wa fatahu amanah. Jadi kalau kita melihat anak kita, bukan hanya sekedar lucunya saja, tapi seakan-akan dia meminta kepada kita, ajari kami akidah, ajari kami ibadah, ajari kami hal-hal yang diridhoi Allah. Jadi bukan hanya sekedar anak yang subhanallah, semua anak lucu. Anak kucingnya lucu. Walaupun lucu pelekan, dia lucu juga. Jadi hadirin rahimakumullah, amanah. Jadi kalau ya Allah ini amanah. Ya Allah. Kenapa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Yang bicara siapa? Para ber. La tahulullah, jangan kalian Allah Rasulah. Wa tahulu amanatikum, wa tahulu amanatikum, di antaranya wa antum ta'lamun. Kita sudah tahu anak kita amanah, tapi kita sia-siakan amanah tersebut. Dan subhanallah, anak yang tidak dididik dengan baik, kemudian dia ke neraka, maka dia tidak akan masuk neraka kecuali manggil orang tuanya dulu. Kalau tidak dididik dengan baik, kalau dididik dengan baik ya udah selesai urusan kita. Saya sering sekali yang mendapat pertanyaan, gimana? Saya udah capek, semuanya udah saya lakukan untuk anak saya. Tapi sedikit catatan, jangan pernah putus asa dalam mendidik anak. Saya bercerita begini, kenapa? Mulai ya bercerita. Ada namanya subhanallah teman akrab dengan saya, akrab sekali. Dia itu dibuang. Kenapa dibuang? Karena bapaknya udah pusing dengan anak itu. Ini dari kecil jadi begitu. Bagaimana pergaulannya subhanallah, karena pusing bapaknya akhirnya dibuang ke Mesir. Kalau orang kan belajar ke Mesir ini kan, kok ke Mesir aja terserah, apa terserah, pokoknya jangan ada di sini. Itu. Kemudian apa yang terjadi? Ya memang kalau orangnya juga ganteng ya. Di Mesir juga belum belajar. Ya sebelum ini saya ceritakan bagaimana ketika dia masih di Indonesia. Dia itu kalau pulang dia antar temannya. Kenapa? Kayak di pinggir jalan dibawa temannya ke rumah. Kemudian apa yang terjadi? Pernah kakaknya itu hilang, kakaknya di Palang preman. Dia nanya di mana, di gang mana? Besoknya dibawain ke rumah. Barang yang hilang dibawain. Jadi yang malah dia levelnya di bawah.
ke Mesir udah nggak jelas, dilempar ke Sudan. Subhanallah, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sekarang menjadi subhanallah orang soleh, dan bersama dakwah ini isinya hafal Quran, dan anak-anaknya pun diajarkan untuk hafal Quran. Dan dia berkali-kali hidup di tempat penampungan untuk menghafal Quran. Mungkin bahkan itu nggak nyangka. Jadi jangan pernah putus asa dengan yang namanya pendidikan, karena kita diuji. Sudah diginikan. Kadang-kadang kita ujung-ujungnya, biasanya kalau memang anak kita bermasalah terus, ujung-ujungnya rupiah itu. Ujungnya rupiah ya, kalau udah pusing semuanya rupiah. Yang di rupiah dua-duanya dengan ibunya juga. Jadi jangan pernah putus asa dalam mendidik. Subhanallah. Maaf, ya memang orangnya gampang. Setiap ke Indonesia kemana saja ditawari nikah dia. Ternyata susah-susah dia nyari yang hafal Quran. Semua orang heran, oh dia mau ini hafal Quran. Dia bercita-cita anaknya hafal Quran. Dia jangan pernah putus asa dengan mendidik anak. Oh ini udah begini, yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala nyuruh kita itu berusaha, hasil usaha Allah. Kita hanya bisa usaha dan Alhamdulillah. Jadi anak adalah aman. Ini kapan kita mulai menanamkan akidah? Lihat pertanyaannya akan dijawab oleh hadis ini. Para sahabat, kunna wa nahnu fityan, kami ketika kami masih kecil gitu, yang sebelum balik gitu, orang dulu ma'a Rasulullah, satu hari kami bersama Rasulullah SAW. Ta'alamnal iman walam nata'alam Quran, kami belajar iman sebelum kami belajar Quran. Summa ta'alamnal Quran fazdadna bihi imanan, kami bertambah beriman ketika kami belajar Al-Quran. Yang agak repot di Indonesia itu belajar Al-Quran itu sama dengan belajar baca Quran. Seharusnya belajar Quran itu belajar makna Quran, makna yang sederhana. Qul huwallahu ahad. Tapi itu hafal maknanya. Kita terapkan ke anak kita. Misalkan gini, kenapa harus bersyukur? Ajarkan la in syakartum la azidannakum. Jadi ayat-ayat itu kita maknai, kemudian ajarkan ke anak. Jangan hanya sekedar membaca, jangan sekedar hanya sekedar menghafal, tapi ajarkan. Saya ini, kenapa anak tidak sombong? Karena Allah melarang sombong. Sebutkan ayat-ayatnya tentang ulah takutkan al-Qur'an. Jadi, ya memang kita tidak beruntungnya karena kita tidak bahasa Arabnya. Ya mungkin saya paling kesal semua pemuda. Kenapa? Seharusnya bahasa Arab, bahasa Indonesia. Karena sumpah pemuda bahasa Arab habis. Sumpah pemuda bahasa Persatuan Indonesia, bahasa Indonesia, harusnya bahasa Persatuan Indonesia, bahasa Arab. Kenapa? Karena nenek moyang kita kan punya bahasa Arab. Mereka belajar bukan seluruh abad kasar. Mereka abad kasar semua ABCD, semuanya. Tinggal pak saja. Tapi keputusan waktu itu bahasa Indonesia yang belum ada jadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia belum ada. Ya memang kita kerjaan orang. Tapi apa Pak? Di sini yang menarik apa? Kami belajar iman sebelum belajar Quran. Setelah kami belajar Quran, keimanan kami bertambah. Maka hasil pendidikannya subhanallah, di perang Badar ada dua orang pemuda tanya ke Abdurrahman bin Auf. Ini kalau bahasa Indonesia paman ya, ammah. Mana yang namanya Abu Jahal yang kami dengar selalu nyakiti Rasulullah. Kata dia itu, ada orang di tengah dikelilingi pemuda-pemuda bahwa itu namanya Abu Jahal. Ya, orang udah kemana? Sebelum dia selesai ngomong udah jalan. Dua pemuda, akhirnya semuanya dihajar kiri kanan, semua tinggal Abu Jahal. Sikat kiri, sikatnya Abu Jahal dalam keadaan tidak berjaya karena kiri kanannya sudah dihajar
syahid. Belajar iman sebelum Al-Quran, setelah belajar Al-Quran bertambah keimanan. Jadi belajar Al-Quran bukan hanya sekedar ajarkan anak apa? Qul huwallahu ahad. Apa Allah Maha Satu? Qul huwallahu ahad. Allah Maha Satu. Allahu Samad. Allahu Samad. Kalau ada apa-apa hanya bergantung pada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Terus walaupun kitanya baca doa masih belum. Jangan ketahuan akidah, jangan. Jadi makna-makna itu kita ajarkan. Jadi belajar Quran di sini belajar bukan membaca, tapi juga makna al. Ketika ditanya apa konsep Anda tentang SDIT, saya ingin SDIT yang berubah, yang lain. Kenapa? Mengajarkan akhlak mereka dengan diikuti ayat-ayat Quran. Anak-anak siapa? Kenapa tidak sombong? Karena Allah berfirman, "Wala takun fil ardi marha." Diulang jadi. Kenapa? Karena yang namanya menghafal itu membentuk karakter. Maka kalau kita lihat film-film Cina itu syair Cina dihafal. Mereka menghafalkan syair, itu menghafalkan Quran dengan makna. Jangan sampai kita mengajarkan anak kita Quran, suruh mereka menghafal bagaikan kaset yang dicetak jadi dua. Kenapa? Yang diinginkan makna. Makna ajarkan sedini. Nah, di sini juga ada kunna nata'ala iman qabla al-Qur'an. Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar termasuk yang dididik oleh Rasulullah, kami belajar iman sebelum kami belajar Rahimahullah. Ini mengajarkan akidah yang benar dengan cara mengajarkan tafsir ayat-ayat yang mengenai akidah. Jadi kalau dia puji, subhanallah. Kalau dia sakit, kita sebutkan juga sakit ini dari Allah, Allah yang menyembuhkan. Lalu kita doa kepada Allah. Akhirnya kehidupan Allah, segalanya Allah. Jadi sekali lagi, yang mungkin kadang-kadang ketika ngajar, sama kuliah di Libya juga kadang saya tahu ilmu kita dengan mahasiswa itu bedanya sejam aja. Kita persiapannya jam 6 sudah selesai, ngajar jam 7. Sama kita dengan anak kita gitu juga. Saya nggak mampu, udah salah kayak guru saja. Ketika kami juga beda kita dengan murid sejam katanya. Kita selesai persiapan jam 6 ngajar, jam 7 ngajar, kita cuma sejam doang. Yang kita sampaikan, kita belajarnya sampai jam 6 pagi, kita ngajar jam 7, kita sejam doang. Sama kita dengan anak kita gitu. Kalau memang nggak mampu semua, belajar dulu anak itu. Jadi jangan sampai tampil di depan anak. Engkau dalam hal, karena kita ingin hasil juga. Juga kalau ini kan jelas ya. Pertanyaannya, kamroksan tamlaina yaumin, berapa kepala yang kita isi dengan akidah setiap hari? Artinya intensitas kita mengisi kepala anak kita dengan tauhid berapa hari? Kan nanti ada, kalau turun hujan, bagaimana kita hubungannya dengan Allah? Apapun dalam hidup kita hubungan dengan Allah. Ini. Nah, ini kan kalau begitu, saya kalau dengan anak, ya memang anak saya cuma satu, dari saya cuma satu. Aduh, gimana ya, anaknya cuma satu. Jadi kadang-kadang saya bikinkan pertanyaan mengenai akidah, mengenai sirah. Akhirnya mereka kalau lomba juara kenapa? Ya udah ketahuan soalnya tiap hari kan. Maka di antara cara yang belum di Indonesia kan, membuat perlombaan buat anak tentang akidah. Jadi, ayo kumpul anak-anak. Pertanyaannya, kita bikin pertanyaan, tebak-tebakan.